Kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil hari ini? Tahu, Bu. Coba, menurut kamu kenapa? Karena saya sering tidak tiket, Bu. Ya, kira-kira kalau kamu sering tidak tiket, tindakan itu benar atau salah? Salah, Bu. Nah, kalau begitu, kamu masih ingat tidak apa kesepakatan bersama yang sudah pernah kita buat? Masih, Bu. Apa itu? Laksanakan tiket dengan tanggung jawab. Oke, kalau begitu, apa yang seharusnya kamu lakukan? Laksanakan tiket, Bu. Nah, sekarang kalau kamu sudah menyadarinya, apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya berjanji akan melaksanakan tiket dengan tanggung jawab, Bu. Ya, bagus nak. Terima kasih ya sudah mau menyadarinya dan akan merubah kesalahanmu. Iya, Bu. Kesini. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir dan kumpul di tempat ini. Terima kasih juga kepada kepala
menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun kita sebagai penuntun itu anak diberi kebebasan, namun pendidik itu sebagai pamor dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Jadi kita itu hanya menuntun, tidak menyuruh, tidak memerintah sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara dalam program pendidikan. Nah, guru itu juga sebagai pamor dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar sesuai dengan program Merdeka saat ini, yaitu menerapkan merdeka belajar di setiap lini pendidikan di Indonesia. Anak-anak juga sadar bahwa memahami bahwa kemerdekaan diri juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara juga kekuatan sosial kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak dan kasih sama-sama. Jadi setiap anak itu punya karakter, punya ciri, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perlu kita ketahui bahwa anak itu memiliki dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang mereka miliki yang sudah ada sejak lahir, yang sudah timbul dari dalam dirinya, dan kodrat zaman adalah hal yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang ada sekarang ini. Nah, kita hanya untuk menebalkan, bukan menggambar. Di poin terakhir, pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi mereka sudah ada bawaannya, ada bawaan positif ke kebiasaan positif dan kebiasaan negatif yang sering mereka dapatkan. Kita hanya diminta untuk menebalkan hal-hal yang bisa memperbaiki lakunya sebagai manusia seutuhnya. Lalu Ki Hajar Dewantara juga melihat menurut Kak Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa, afektif sehingga menciptakan karya yaitu psikologi. Budaya positif di sekolah. Nah, dari budaya positif tadi kita bagaimana cara penerapannya di sekolah? Pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu kita mencapai visi sekolah. Jadi pendidikan itu semuanya memberikan kebebasan kepada anak agar visi sekolah kita dapat tercapai. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Jadi kita itu ibarat petani, Bapak Ibu, dan murid-murid itu adalah padinya. Kalau misalnya padinya itu gagal, Bapak Ibu lebih berpengalaman dalam hal bertani. Ketika gagal berarti ada yang salah, baik dari tanahnya, dari kesuburannya, ataupun airnya dan segala macamnya. Nah, kita sebagai petani bagaimana caranya untuk memprosesnya supaya hasil dari padi kita itu hasil bisa bagus. Nah, terkait dengan budaya positif itu ada dikenal dengan teori kontrol. Psikiater dan pendidik William Bresser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang menamakan teori menuliskan beberapa miskonsepsi atau salah pahaman tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi salah sebenarnya kalau guru itu mengontrol murid, tapi guru itu hanyalah sebagai penuntun atau pamong saja. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita merasa
Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey? Nah, stimulus respon itu yang kita pikirkan, sedangkan teori kontrol itu sebenarnya yang kita pikirkan kebutuhan kita itu sama. Mood, bentuk amal, perasaan kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya dalam realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada juga di sini misalnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsesi menciptakan dunia gagal. Jadi maksudnya kita merasa anak A, B, C itu semuanya sama. Padahal dalam kelas itu anak-anak itu tergolong dalam beberapa kelompok. Ada yang anak-anak yang bisa menghafal, tidak bisa menghitung. Ada yang bisa menghitung, tidak bisa menggambar. Ada yang keseniannya bagus tapi olahraganya jelek. Begitu juga sebaliknya. Nah, ada juga yang belajarnya harus mendengar. Ada yang belajarnya hanya menulis atau membaca. Ada yang suka menggambar, ada yang suka gambar. Nah, itu sebenarnya yang tidak bisa kita samakan kepada satu dan yang lain. Salah kita adalah di kelas lama ini kita mengajarkan 25 anak sampai 30 anak dengan cara yang sama. Misalnya semuanya membaca, padahal tingkat pembacaan itu berbeda-beda. Semua disuruh untuk mengerjakan soal yang sama, misalnya matematika, padahal tingkat kemampuan menghitungnya berbeda. Nah, sebenarnya kita harus memperhatikan itu, menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, untuk mendapatkan atau bisa menjalankan teori kontrol tadi, maka diperlukan kedisiplinan atau disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir Ibu. Dan kalau perlu tidak sama sekali. Jadi hukuman itu tidak berlaku, tidak diperbolehkan sesungguhnya. Nah, di sini ditebalkan bahwa itu adalah alternatif terakhir dan jika perlu tidak perlu digunakan sama sekali. Jadi tidak diperbolehkan sebenarnya menghukum, tetapi menghukum yang tidak bermanfaat. Ada hukuman itu ada dua katanya, bermanfaat dan tidak bermanfaat, tergantung dari apa yang kita lakukan. Misalnya tidak mengerjakan PR tetapi hukumannya membersihkan WC. Sebenarnya itu salah. Saya sendiri pun suka gitu dulu. Kalau tidak bisa keluar, kalau tidak bisa bersihkan WC, cukup ini. Padahal itu sebenarnya tidak menjadikan, tidak berpengaruh pada kerjaan yang mau kita ajarkan. Jadi kalau misalnya dia tidak mengerjakan PR, kita berikan hukuman misalnya mengerjakan PR itu sampai jam istirahat baru nanti suruh masuk lagi. Itu masih bisa dikatakan hukuman yang bermanfaat. Lalu dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita merasa atau menganggap bahwa disiplin itu bakal patuh. Dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika orang disiplin artinya patuh, padahal sebenarnya tidak demikian. Harusnya disiplin itu berdasarkan dari kebutuhan pribadi. Lalu Ki Hajar diwawancara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi itu ada dua, internal dan eksternal. Internal dari dalam diri sendiri, eksternal itu dari orang lain. Jadi jika kita tidak memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri sendiri, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar dan bukan dari diri kita sendiri. Kadang kita susah untuk menggerakkan naluri kita untuk bisa melakukan disiplin yang kuat. Makanya dibutuhkanlah motivasi dari
hukuman yang dilakukan tadi hukuman. Jadi sebenarnya kita tidak boleh melakukan hukuman. Itulah perbedaannya hukuman. Hukuman itu lebih menyakiti mengenai mental anak, sedangkan konsekuensi itu nanti kita pelajari selanjutnya. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertama dulu restitusi dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi kalau restitusi tadi menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan menyalahkan, tapi membuat mereka memperbaiki kesalahannya. Sedangkan hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kita sadari sebenarnya hukuman itu benar-benar tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan untuk menentukan hukuman itu. Hanya bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Nah, biasanya hukuman itu bisa berupa fisik ataupun psikis, dan murid itu merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu biasanya hukuman yang biasa kita lakukan. Itulah sifatnya, bersifat satu arah dan tidak terencana, yang hanya ada menyakiti fisik ataupun psikis anak. Lalu bagaimana dengan disiplin konsekuensi? Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Kalau beda dengan konsekuensi, itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ketika saya beberapa tahun lalu melakukan mungkin bagian dari konsekuensi yang tidak tiket denda, setuju nak, setuju. Padahal sebenarnya itu tidak mendidik sih, tapi karena kita merasa itu tidak menghukum dan tidak menyakiti, maka dibuatlah konsekuensi. Misalnya tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya apa? Tidak dapat nilai, misalnya seperti itu. Itu adalah bentuk konsekuensi untuk tidak melakukan yang namanya hukuman. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, walaupun sudah denda, pasti mereka nggak nyaman, menjadi kepikiran denda terus. Nah, lalu bagaimana bentuk perbedaannya? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, itu harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Sedangkan restitusi itu sebuah pilihan. Lalu, kalau hukuman, itu membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Lalu ada juga yang dikatakan penghargaan. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Sama seperti anak, kita ini. Kalau anak mau dapat ini, nanti harus menghafal kalian dari kalian 5 sampai 10. Itu bentuk penghargaan. Tanpa kita sadari, penghargaan itu memiliki ciri-ciri yang tidak baik juga. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Sebenarnya tidak memberikan keadilan penghargaan ini, walaupun sebenarnya itu adalah reward atau penghargaan bagi mereka yang sudah berhasil. Tetapi bagi orang lain itu tidaklah membuat suatu kebahagiaan, tapi akan menciptakan rasa iri. Yang kedua, penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Akhirnya muncul nanti kebencian ataupun berpikir untuk hal-hal negatif.
perintah untuk menghafalkan perkalian dan kita memberikan penghargaan, tentunya itu lebih berarti daripada kita memaksa untuk menghafal lalu diberikan penghargaan. Itu perbedaan. Nah, bagaimana dengan restitusi tadi? Kaitannya dengan pendekatan disiplin positif. Restitusi tadi sudah dikatakan bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan berkarakter lebih kuat. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, bersifat menguatkan, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, dalam restitusi itu ada dikenal dengan 5 posisi kontrol. Guru itu biasanya ada, secara tidak salah sadar, itu ada 2 perilaku kontrol negatif dan perilaku kontrol positif. Guru itu kadang sebagai penghukum, yaitu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, menghina, itu. Dan guru itu juga bisa membuat orang merasa bersalah dengan cara berceramah, terus membanding-bandingkan, itu juga membuat orang bersalah. Nah, tapi sebagai perilaku kontrol positif, guru itu harus bisa menjadi teman, membuatkan alasan-alasan agar murid itu tidak melakukan hal tersebut. Kemudian dia juga sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur bagaimana perilakunya, bagaimana perubahannya. Dan yang terakhir, guru juga sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, sebagai penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa? Saya akan memberikan hukuman apa? Saya akan memberikan ngapain? Itu sebagai penghukum. Lalu guru sebagai pembuat orang merasa bersalah akan berkata demikian, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Itu satu kalimat yang sedikit banyak akan mengenai perasaan anak dan akan berpengaruh negatif, akan merasa dia bersalah pada saat itu. Lalu sebagai kontrol positif, guru sebagai teman dapat berkata seperti ini, lakukan untuk bapak ibu dulu, atau ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman menggunakan bahasa yang mereka pahami dan juga dirasa dekat dengan mereka. Guru juga bisa sebagai pemantau dengan kata-kata contohnya seperti ini, apa peraturannya, memberikan pertanyaan ya, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang sedang terjadi sekarang. Itu sebagai pemantau. Nah, sebagai manajer, guru harus bisa berkata-kata seperti ini, apa yang kita yakini, apa yang meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, apakah kamu sudah memperbaikinya dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Tapi pada akhirnya murid di posisi kontrol ini, murid akan jika dia tadi merasa diberikan hukuman, maka dia akan merasa tidak peduli, pasti akan keluar saja, terserah, itu tidak menciptakan karakter akhirnya kalau kita memberikan hukuman. Kalau sebagai memberikan rasa bersalah, mereka akan mengucapkan kata maaf tetapi tidak berdampak positif atau berdampak jangka panjang bagi mereka. Kalau sebagai teman, mereka tentunya akan lebih dekat kepada guru yang dirasanya cocok untuk dirinya. Nah, prinsip
Lalu juga ada langkah validasi tindakan yang salah. Dan itu kamu punya alasan mengapa melakukan itu, adakah cara berpikir efektif yang dapat untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, di sini ada contoh video dari teman saya. Mana lagi wawancaranya? Mana? Bukan. Jadi nanti setelah ini ada sebuah kasus di mana anak yang datang ke kelas.
ada yang mau ditanyakan atau kita sharing. Saya nggak pintar-pintar untuk menjawab, tapi kita sharing tentang perilaku dan budaya positif anak di sekolah. Tadi perkembangannya anak yang sering olahraga. Kalau di kelas saya tuh Rindy tuh sering tidak masuk karena sakit perut. Nah, ini kan belum makan dia. Nah, belum makan dia dengan mamanya WA. Kenapa sih mamanya ya? Kenapa sih kok Rindy tuh sering tidak masuk dengan alasan sakit perut? Tapi sampai sekarang belum ada. Ini dengan Rindy yang besar itu karena dia sudah bulanan terus pas sudah masuk ya sakit atau gimana, tapi namanya tak balas pakai WA itu kan belum bisa. Dan anaknya tuh minta panggil, tapi kalau nggak masuk lagi baru mau Iya, makanya saya itu kan sebuah kasus tuh. Nah itu mungkin sebagai sarana kita untuk bisa menerapkan ini, menggali informasi dari dia sendiri dan menyadari kalau oh itu salah ya. Itu saja yang ditanyakan lagi kalau kayak sharing. Di kelas aku itu ada beberapa siswa kalau misalnya diberi tugas menjawab soal, itu banyak yang itulah beberapa siswa itu nggak mau menyelesaikan dengan alasan ini itu kayak Adi, Dewa nggak pernah selesai itu, padahal cuma 5 soal. Terus udah diituin belum Pak? Udah ditanyain nggak Pak alasannya kenapa? Biar dia tuh sadar Pak, nggak terus kita marah. Alasannya ya tinggal temennya. Nah itu sebenarnya ada satu hal setelah ini kami lagi pelajari, sudah dipelajari. Ada namanya pembelajaran diferensiasi. Kemampuan anak beda-beda tergantung IQ-nya. Ada yang bisa baca, ada yang tidak baca, ada yang bisa hitung, ada yang hitungnya sedang, ada yang cepat sekalian. Nah, yang hitungnya lambat itu loh pikiran. belajarnya itu pun dikelompokkan. Yang sudah bisa, ya udah tuntas. Kan kita punya tujuan pembelajaran. Misalnya tujuannya adalah siswa dapat mengumpulkan pengalian. Dia sudah mengumpulkan pengalian, ya udah rampung. Nggak boleh lagi ditambah soal. Nggak boleh lagi, itu salah. Saya juga baru merasa oh itu salah. Nah yang sedang itu bagaimana cara kita supaya anak ini bisa paham dengan keterbatasannya. Dan yang nggak bisa sama sekali artinya butuh pendekatan dan pendampingan yang lebih intens. Waktu kita tuh habisnya emang di situ gitu. Yang penting tujuan pembelajarannya tercapai. Bagi grup itu bagi siswa misalnya ada 3 siswa yang di kelas tujuan pembelajarannya sudah selesai ya, termasuk anak yang pintar lah ya, terus sambil nunggu yang lainnya tuh biar selesai suruh ngapain, otomatis ya lari tambah satu ya Bu, lari sana lari sini, suruh Nah, itu itu sih. gangguin kawan, ngajari kawannya. Nah itu Nah, kita sebagai pembimbingnya kadang juga bingung Mbak, Bu, apa kayak mana caranya untuk itu? Boleh kita minta untuk membaca atau mengerjakan, atau bukan mengerjakan sih, melakukan aktivitas lain tapi yang bermanfaat gitu. Atau juga kalau udah selesai ada tugas boleh keluar gitu. Jadi tapi tidak boleh diberikan materi yang sama berulang-ulang atau disuruh tulis lagi atau apa, nggak bisa karena itu memang sudah karakternya dan apa itu tujuan kita di sana. Itu sih yang saya paham. Tapi bagaimana cara kita untuk mengendalikan kelas di situ juga diperlukan. pasti yang anak saya lakukan ya cepat selesai. Nah kawannya bosan, aku nggak soal lagi nggak usah, sudah selesai nih. Bosan keluar lagi, aku istirahat, nggak boleh keluar, nggak cari kawan. Nah satu Kalau di share kelas nggak tinggal suruh baca, jadi solusi terakhir latihan baca itu lah. Kadang-kadang latihan baca namanya itu. dan kamu strategi kita ketika kita mengendalikan. Kalau kan kawan istirahat
dia membutuhkan pendampingan khusus. Nah gitu, jadi memang fokus kita jadi lebih memperhatikan dia dibandingkan anak-anak yang lain. Jadi sering nengokin dia gitu Bu, biar dia merasa diperhatikan dan juga bisa cepat lah bisa dibilang mau mengerjakan menyelesaikan. Ada yang namanya biar murid tiap hari pasti Nah, seperti itu. Kamu kenapa gini lagi? Kasih kan kalau nulis lama, dari pagi baru nulis, dari baru nulis. Kalau kamu kan selesai. Ternyata ya sama ya permasalahan kita. Iya, Istilahnya kalau kita kumpul sama-sama dulu ya. Dia juga mengeluarkan keluh-kesahnya kayak gitu. Contoh misalnya ada ya satu orang itu mesti terlambat kayak gitu ya. Telat terus sampai sekolah dia menungguin. Bilang Bagaimana cara di apa? apa ya, karena apa dia itu kok akhirnya ditemukan, oh dia itu misalnya itu membagikan pemahaman apa misalnya didiktekan ya, kalau dikte dia cepat, tapi kalau sudah di papan tulis kayak gitu suruh dia itu ternyata dibaca itu membaca dengan cepat misalnya, dia nggak mengingatnya, nggak membaca dengan cepat, dia nulis membaca. oh Sama kata satu kata. Akhirnya diketemukan dia terlambatnya karena dia hanya sekata-sekata, nggak bisa mengingat secara satu kalimat itu. Akhirnya ya pendekatan, lama-lama dia juga akhirnya bisa. Aku menemukan satu dua loh. Ternyata keluhan itu sama saja ya. Nah, kelas itu yang di depan ada terus berbuka. Itu gimana ya? Yang untuk tugas itu paling cuma berapa persen. Nah sisanya tuh mengganggu temennya, keluar, ini yang itu. Jadi untuk fokus misalnya kerjaannya itu ya sekitar itu lah. Kurang dari 50%. Keterampilan apa itu Bu Trisa? Keterampilan apa kalau siswa seperti itu? Cenderung di keterampilan. dia berarti lebih banyak di psikomotor atau kinestesiknya banyak berapa. Jadi biarkan mereka dikasih aktivitas yang memang untuk bergerak, misalnya bikin ya memang sih balik lagi ke media pembelajaran kan, bikin apa kayak yang dia mereka tuh bergerak. Ada yang nggak bisa angkat, nggak mau nulis saja, berarti dia pengen gambar atau melakukan sesuatu, kita sediakan, kita sarankan. Nggak cuma bertempat tulis, dengarkan, walaupun kadang ngomong juga kalau harus membagi-bagi itu, kadang tuh mengondisikan kelas yang susah kalau udah dikasih media seperti itu. Tapi pandangan dari Ki Hajar Dewantara tadi mengikuti kodrat yang ada pada anak, nggak bisa mengikuti kehendak kita sendiri atau yang menurut kita itu sama atau benar. Kelasku yang seperti itu dua. Yang kejadian sama si jadi dia selalu cepat mengerjakan. Kita lihat sudah tak koreksi. Kalau tak koreksi kalau semua iya, kalau semua. Nanti kalau masih ada yang salah kan yang betul ini memang saya betulkan. Yang salah ini masih salah juga. Kalau dia sudah menemukan dan betul, tapi kami tadi masih salah ya. Nilainya tetap yang nilai yang awal tadi. Terus ini kan dibetulkan. Nanti kalau sudah dibetulkan, Kalau lupa nilainya. ini nanti yang lainnya itu, nah dia kan selalu bercek kalau tak suruh koreksi. Dia kamu koreksi. Kasihkan dia, karena dia sudah tadi dibetulkan. Nanti yang nilai ibu, dia koreksi. Iya, iya paham. Sebenarnya di sisi baiknya dan tidaknya sih kayak gitu sih, biar anak yang mengoreksi memberikan kepercayaan dan mereka jadi paling percaya diri kan Bu. Tapi di sisi lain juga takutnya nanti malah jadi apa namanya sarana untuk bully. Apa kau tadi salah sekian, jadi bahan olahan bisa jadi. Tapi kalau misalnya karakter anaknya bisa menunjukkan tidak apa-apa sih. Karena di kelas juga aku bikin kayak gitu. Kalau misalnya ada yang udah berkali-kali 100, saya kasih kesempatan untuk kali ini dia benar.
perhatian guru. Iya. Kayak sesi. Nah, ini Kalau yang anak yang apa gitu laporan tuh jenis apa itu ya? Bedanya apa? Mungkin butuh perhatian kalian ya. Iya. Kalau tidak perhatian kasihan juga bu. Butuh perhatian lebih. kalau Deli itu mepet-mepet sama buku-buku. Isi ya bahkan. Deli Dia boleh pakai itu butuh perhatian Iya. minta perhatian dari kakak. Memang ada yang anak tidak perhatian, mungkin di rumahnya kurang mungkin, atau dia karena merasa gurunya enak jadi datang dari perhatian bisa. Tapi bagaimana strateginya lah dalam pembelajaran dari karakter-karakter tersebut. Jadi dituntut ini ya saran guru itu. Boleh yang suka yang super Nah, yang super aktif ini sebenarnya ada tindakan sendiri bu, di luar dari kemampuan kita. Kalau super aktif itu ada yang tindakan sendiri juga, ada yang kita kendalikan. Iya, contohnya sekolah nggak boleh lagi sampai aduh, sini bu. Kalau dia dikasih tugas saya untuk seperti itu, kan super aktif kan? Kayak gitu. Kadang nggak tahu dia udah selesai, terus main bobolin keluar. Akhirnya dia tuh foto-foto di luar apa-apa sudah itu nanti masuk di luar dia mencari sesuatu kadang boleh kembang boleh apa di bawah yang jeruk dan dia asik dengan kegiatan dia sendiri super aktif guys. Kalau super aktif sih susah, harus ada orang khusus bu yang tahu memang itu ya kita sebatas kemampuan di anak-anak biasa kan aktif ya aktif biasa aja. Kalau yang super aktif kan artinya ada pendekatannya. Ada saja yang dimasukkan kerjaan itu. Butuh ya dulu. kita ini intinya kan menuntut. Iya menuntun. Kalau memang anaknya begitu ya udah kita hanya menebalkan, dari tempat menebalkan, bukan membuat sifat baru. Itu bapak ibu Menuntun gitu. ya. Dikandungnya Tapi Nah, yang oke, biar tambah tebel pak. Karena tipis kadang-kadang angel. Sementara ya. yang ketongan ada. Kalau tipis kan kamu dan dapat. untuk selanjutnya kan nanti tinggal sebentar lagi laksanakan sama ibu untuk Lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih.